Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI, di mana penulis dari jurnal tersebut itu ada dua orang. Yang pertama, Fadilah Muhnisasi dan Mukhtar Lutfi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Wakaf UMI dan menyinkronkan pengelolaan wakaf tersebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam membahas permasalahan, maka pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf di Yayasan Wakaf UMI, pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI ini secara garis besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan telah diimplementasikan dalam organisasi. Namun, belum sepenuhnya mengacu kepada undang-undang tersebut, dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerja sama dengan lembaga yayasan syariah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan atau wadiah. Teman-teman pasti ada yang belum mengetahui apa itu wakaf tunai. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 tentang wakaf tunai, bahwa wakaf tunai atau kes wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dan ada juga menurut Bank Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan, selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Adapun landasan hukum wakaf di Al-Quran, yang artinya perumpamaan nafkah yang dilakukan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan landasan hukum dari hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila ada anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amal kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik teman-teman, kita akan masuk di pembahasan berikutnya. Yayasan Wakaf UMI Makassar merupakan salah satu wadah atau badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam, dengan tujuan utama untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia yang lingkungan sekitarnya. Yayasan ini didirikan pada tanggal 8 Februari tahun 1953 dengan nama Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia, dengan prioritas utama mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam. Yayasan ini lahir dari kegelisahan dan kekhawatiran tokoh masyarakat, alim ulama, dan pemerintah di Sulawesi, melihat pembangunan di masyarakat di daerah ini yang jauh tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan, pembinaan, dan syiar Islam dibanding Pulau Jawa.
Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI sebenarnya sudah ada sejak tahun 1984 dan masih dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI yang bersumber dari mahasiswa lalu dimobilisasi sehingga mengalihkan sebagai infak dan dana sosial keagamaan lainnya menjadi sedekah jariah berupa wakaf tunai. Wakaf tunai di luar wakaf benda tidak bergerak yang harus dibayar oleh mahasiswa. Jadi, selain wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain, Yayasan Wakaf UMI juga menerima wakaf benda bergerak seperti uang. Penghimpun dana ditempuh melalui 2 jalur. Yang pertama, sumbangan pengembangan sarana akademik atau SPSA dan dana pengembangan fakultas atau DPF. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi-personal. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai natsir masih mengelola harta wakafnya secara tradisional, yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Beberapa problematika yang menjadi kendala yaitu pengelolaan wakaf tunai belum dapat dialokasikan secara maksimal karena kevakuman internal organisasi akibat adanya peralihan jabatan serta kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk menunjukkan kepengurusan, sehingga pengelolaannya masih sebatas diperuntukkan dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI. Adapun rekomendasi saran berdasarkan pada hasil penelitian diharapkan kepada Yayasan Wakaf UMI hendaknya meningkatkan pengelolaan harta wakafnya, baik wakaf yang berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, karena wakaf memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan amanah yang menurut agama memiliki fungsi moral yang sangat bermanfaat. Itulah sedikit review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.